Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahman. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas kritik terjemahan dengan judul Kritik Terjemahan pada Hadis Kedua Bab Toharoh pada Kitab Bulughul Maram, karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang diterjemahkan oleh Muhammad Syarif Sukandi. Kemudian selanjutnya adalah latar belakang. Terjemahan hadis memiliki peran penting dalam mempermudah pemahaman ajaran Islam bagi pembaca non-Arab. Namun, seiring menghadapi persoalan akurasi makna dan konteks, salah satu kitab penting yang banyak dirujuk adalah Bulughul Maram, karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang diterjemahkan oleh Muhammad Syarif Sukandi, khususnya pada bab Toharoh. Karena kitab ini menjadi sumber utama dalam fikih, ketepatan terjemahan sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan makna. Tantangan saat menerjemahkan hadis meliputi aspek linguistik, budaya, dan terminologi fikih. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa terjemahan yang akurat berpengaruh besar terhadap pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, kritik terjemahan hadis menjadi upaya penting untuk memastikan kesesuaian makna, meningkatkan mutu literatur keislaman, serta memperkuat budaya ilmiah dan pemahaman fikih yang benar di Indonesia. Pengertian penerjemahan. Penerjemahan adalah proses mengalih bahasakan pesan yang diungkapkan dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran secara sepadan dan wajar sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan makna dalam memahami pesan tersebut. Menurut Syarif Hidayatullah pada 2017. Kemudian, menurut Larson, penerjemahan pada dasarnya adalah proses pengubahan bentuk dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, di mana bentuk kata, frasa, kalimat dalam bahasa sumber digantikan dengan bentuk dalam bahasa penerima tanpa mengubah maknanya. Jadi, penerjemahan adalah proses mengalih bahasakan dari bahasa satu ke bahasa lainnya tanpa mengubah makna aslinya. Kemudian, di sini ada hadis kedua pada bab Toharoh di Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu salasah wa sahahahu Ahmad, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya air itu adalah alat pembersih. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Dikeluarkan oleh imam yang tiga dan disahkan oleh Ahmad. Kemudian adanya rumusan dan tujuan masalah. Yang pertama, rumusan masalah bagaimana tingkat akurasi terjemahan Muhammad Syarif Sukandi terhadap teks asli hadis kedua bab Toharoh dalam Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang ditinjau dari aspek leksikal dan terminologi fikih. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat akurasi dari terjemahan Muhammad Syarif Sukandi pada hadis kedua bab Toharoh di Bulughul Maram. Yang pertama, adanya transliterasi. Pada terjemahan ini belum menggunakan transliterasi. Nah, transliterasi yang digunakan oleh pemateri untuk perbaikan adalah pedoman transliterasi ala Pratin yang merupakan hasil keputusan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan nomor 158 tahun 1987 yang bisa dilihat sebagai berikut. Dari yang belum memakai transliterasi sehingga menjadi yang sudah memakai transliterasi. Sebagai contohnya, Abu Sa'id Al-Khudri itu kemudian ditulis menjadi Abu dengan huruf U dan garis di atas U yang menandakan bahwa itu adalah panjang gitu. Terus Sa'id yang di atas I-nya itu ada garis panjang, kemudian Al-Khudri yang kemudian ditulis menjadi Al-Khudri tanpa adanya double Y. Kemudian adanya kesalahan makna. Pada frasa innal ma'a tahurun, kata tahurun diterjemahkan pada terjemahan Muhammad Syarif Sukandi ini diterjemahkan menjadi alat pembersih. Pemberian kata tersebut berkesan fungsi, kayak fungsi sikat atau sabun. Padahal tahurun di sini menunjukkan sifat asli, sifat air, yaitu suci, mensucikan, tidak terkontaminasi.
Menurut Kamus Al-Munawir juga, kata tohurun ini berasal dari kata toharoyat huru yang berarti suci. Kemudian sedangkan tohurun ini diambil dari wazan fa'ulun yang merupakan isim mubalaghah yang memiliki arti sangat. Jadi di sini artinya sangat suci gitu. Makanya suci atau mensucikan atau tidak terkontaminasi. Nah, yang kedua pada frasa innal ma'a tohurun, kata inna diterjemahkan bahwasannya pada terjemahan Muhammad Syarif Sukandi. Kata tersebut benar, namun agak terasa kaku dan sebaiknya diterjemahkan menjadi sesungguhnya agar terasa lebih natural. Yang kemudian pada frasa wasohahahu Ahmad yang diterjemahkan pada terjemahan Muhammad Syarif Sukandi itu diterjemahkan menjadi dan disahkan oleh Ahmad. Dalam istilah ilmu hadis, kata wasohahahu itu diterjemahkan disahihkan. Nah, kemudian yang terakhir, pada frasa akhrajahu tsalasah diterjemahkan dikeluarkan oleh imam yang tiga. Dalam istilah ilmu hadis, kata akhrajahu diterjemahkan menjadi diriwayatkan. Kemudian perbaikannya ada lagi pada penggunaan tanda baca. Yang pertama, setelah kata berkata seharusnya menggunakan titik dua, bukan titik koma. Kemudian setelah kata bersabda seharusnya menggunakan koma, bukan tanda titik dua. Dan setelah kalimat diriwayatkan oleh imam yang tiga, seharusnya tidak perlu menggunakan koma lagi, karena hanya menghubungkan antara dua kalimat. Kemudian register. Dalam menerjemahkan hadis, penggunaan register yang tepat sangat penting agar pesan tetap terjaga dan berwibawa. Terjemahan harus menggunakan ragam bahasa ilmiah religius yang formal dan baku sesuai PUEBI sehingga tidak terkesan santai atau bercampur bahasa sehari-hari. Kemudian di sini ada revisi terjemahan atau perbaikan terjemahan untuk versi yang disarankan, yaitu ada penggunaan transliterasi yang benar sesuai dengan pedoman yang digunakan dan kata-kata yang agak diganti sedikit. Yang terjemahannya seperti ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci mensucikan. Tidak ada satupun yang menajiskannya. Diriwayatkan oleh imam yang tiga, yaitu Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi, dan disahihkan oleh Ahmad. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terjemahan hadis kedua bab Thaharah dalam Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diterjemahkan oleh Muhammad Syarif Sukandi masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam aspek leksikal, terminologi fikih, dan ketepatan makna. Seperti pada kata tohurun yang diterjemahkan sebagai alat pembersih, itu kurang tepat karena menimbulkan kesannya itu sebagai benda bukan sifat. Terjemahan yang benar adalah suci mensucikan. Begitu pula istilah akhrajahu dan wasohahahu yang seharusnya diterjemahkan sebagai diriwayatkan dan disahihkan. Selain itu, ada juga beberapa penggunaan tanda baca dan gaya bahasa yang perlu disesuaikan dengan kaidah PUEBI agar lebih ilmiah dan jelas. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya kritik terjemahan hadis untuk menjaga keakuratan makna dan nilai fikih yang terkandung di dalamnya. Kajian semacam ini berkontribusi dalam meningkatkan mutu penerjemahan teks-teks keagamaan di Indonesia serta memperkuat pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.